Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Pada kali ini kita akan mengadakan bincang-bincang mengenai sebuah kasus, yaitu kasus penyalahgunaan bansos oleh Kementerian Sosial. Di mana kita ketahui pada kabinet Jokowi ini terdapat sebuah kasus korupsi berupa dugaan korupsi yang melibatkan Juliari yang dilakukan dalam penyalahgunaan bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19 ini. Terlebih lagi, pada Presiden Jokowi telah menerbitkan Kepres nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan bahwa COVID-19 merupakan bencana nasional. Pada kali ini, korupsi tersebut melibatkan seorang menteri dari Kementerian Sosial, yang mana di kala pandemi ini di masyarakat yang serba kesusahan ini terdapat penyalahgunaan oleh kementerian atas keinginannya sendiri. Jadi bagaimana pendapat teman-teman atas penyalahgunaan korupsi yang dilakukan oleh menteri tersebut? Jadi pada pertanyaan tersebut saya akan bertanya kepada Saudara Fadli. Bagaimana pendapat Saudara Fadli mengenai pertanyaan tersebut? Menurut pendapat saya pribadi sendiri mengenai korupsi ini, tentunya itu merupakan hal yang termasuk hal yang tidak patut dilakukan oleh pejabat pemerintah. Apalagi saat ini kan kondisi saat ini ekonomi sedang sulit karena COVID-19 ini, kegiatan ekonomi makin berkurang, orang banyak di PHK. Jadi sehingga kalau saya rasa melakukan korupsi terhadap dana bantuan sosial di mana gunanya untuk menolong masyarakat yang kurang mampu, tapi malah mereka korupsi dana tersebut untuk kepentingan pribadi mereka, untuk kesenangan mereka sendiri, itu saya rasa suatu perbuatan yang kurang ajar lah. Mereka bisa saya anggap mereka tidak takut terhadap Tuhan. Mereka kan disumpah dengan agama mereka, dengan agama mereka masing-masing kan. Tapi mereka masih aja berani melakukan korupsi. Mungkin itu saya mengenai tanggapan saya, mungkin kan. Bagaimana menurut rekan-rekan yang lain? Kalau menurut saya korupsi itu sangat krusial sekali ya dalam beberapa kebijakan pemerintah bisa sangat kritis. Nah, pending decision yang dilakukan pemerintah membuat arahan instruksi dari atas sampai ke bawah itu seringkali tidak targetnya miss gitu. Nah, sehingga dengan penyalahgunaan dana misalnya pemberian dana ke daerah-daerah tentu sangat tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan bahwa dana itu akan dikorupsi gitu. Karena balik lagi kondisi yang krisis, pemerintah panik dan melakukan panic decision, sehingga koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun PPP lainnya menjadi tidak terkoordinir lagi, sehingga praktik korupsi itu malah terjadi. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ruslan Sitranata, juga baru sedang menempuh pendidikan di Universitas Andalas, tepatnya di jurusan Ilmu Hukum. Baik. Mungkin lebih melengkapi atau sedikit menambah dari tanggapan Fadli dan Irfan tadi. Yang pertama yaitu korupsi yang dilakukan pemerintah di kala kondisi yang sekarang ini, kata Fadli tadi, tentu membuat suatu dampak yang sangat besar dalam masyarakat, serta yang seperti yang disampaikan Irfan, yang saya tangkap yaitu adanya kurang tepat sasaran dalam penyampaian atau penyaluran dana ini. Nah, tambahan dari saya sendiri yaitu ada efek atau dampak yang paling besar dari peristiwa ini, yaitu adanya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang dimana kita tidak bisa meramal untuk kedepannya pada kabinet yang baru apakah para menteri yang terpilih masih mampu korupsi atau tidak. Bisa ya, tidak kan. Cuma karena peristiwa yang seperti ini, masyarakat pun sudah berasumsi gitu, jujur atau tidak jujurnya orang yang mendapat kewenangan di kursi tersebut. Bisa jadi karena peristiwa ini masyarakat sudah negatif thinking saja terhadap pemerintahan selanjutnya. Mungkin segitu dari saya. Apa ada tertambah dari teman-teman?
Ya, bagi saya trust isu kepada pemerintah itu ada hal yang lagi-lagi sangat krusial, tidak hanya di Indonesia namun kepada negara-negara lain, baik pemerintah dalam penanganan COVID, bagaimana pemerintah berupaya dalam penanganan COVID di bagi negaranya, dan juga terkait apa lagi terkait dana-dana ini, terkait perekonomian, karena ekonomi merupakan hal yang sangat esensial bagi kita semua. Ekonomi itu menyangkut seluruh jalan hidup kita gitu. Ketika korupsi terjadi, kita di dalam kondisi krisis ini tidak bisa ngapain. Kalau kita korupsi, orang korupsi kita protes dengan suara masyarakat, dengan civil society masyarakat hanya bisa melakukan suaranya dengan berdemo atau melalui media sosial. Lagi-lagi kalau demo sekarang lagi COVID, protokol 3T. Karena dengan kondisi seperti itu, hanya satu-satunya dipercaya masyarakat itu hanya pemerintah. Ketika pemerintah tidak mengembankan amanah masyarakat dengan sebaik-baiknya, korupsi terjadi. Karena sehingga kepercayaan masyarakat itu tidak ada lagi gitu. Akan ditakutkan lagi jika hal ini berulang. Ya, karena jika praktik korupsi ini berlanjut dari Kementerian B lalu ke C dan ke D, takutnya negara kita bisa chaos lagi. Tersebut merupakan sebuah tindakan yang tidak mungkin dikarenakan berdampak sangat buruk bagi negara ataupun masyarakat sendiri. Lalu yang sedang kali ini menteri yang menyalahgunakan bantuan bansos tersebut telah ditangkap oleh pihak KPK. Pihak KPK sendiri melakukan operasi tersebut secara cepat, di mana untuk mengetahui apa korupsi itu telah terjadi atau dilakukan karena apa atau karena latar belakang. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, korupsi yang dilakukan oleh Menteri Kemensos sendiri telah ditindaklanjuti oleh KPK. Di sini KPK menggunakan sistem kerja operasi tangkap tangan. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai operasi tangkap tangan itu sendiri? Untuk kali ini bagaimana pendapat dari saudara Ivan? Oke. Kita KPK merupakan lembaga individu, lembaga independen yang berupaya untuk menindaklanjuti praktik korupsi yang terjadi di kalangan pemerintahan. Ketika praktik korupsi terjadi, tentu operasi tangkap tangan merupakan pilihan yang sangat tepat dilakukan oleh yang KPK sendiri. Sehingga itu tadi karena lembaga independen, KPK itu memiliki hukum imun tersendiri terhadap hukum tertentu. Jadi mereka bergerak secara independen. Ketika KPK berhasil menangkap tangan operasi satu praktik korupsi, kita sebagai rakyat tentu perlu mengapresiasi tinggi kepada upaya KPK ini, karena mereka lah pahlawan kita untuk mengungkap praktik korupsi yang terjadi di negara kita. Nah, bagi teman-teman yang lain bagaimana? Apakah operasi tangkap tangan KPK ini merupakan suatu hasil yang bagus atau bagaimana? Saudara Dika gimana? Cukup bagus untuk Sudah tersampaikan oleh jawaban Irfan ya. jawaban saya sudah tersampaikan dari saudara Irfan. Cukup memuaskan.
Ya bagi Gerson yang berkecimpung di bidang hukum, bagaimana sih KPK itu apakah memang membuka sendiri dibagi sebagai hukum itu gimana? Oh, terkait dengan operasi tangkap tangan itu juga merupakan sudah kewenangan dari KPK sendiri dalam menjalankan pengoperasian terhadap suatu kasus korupsi. Ya. Jadi itu memang sangat diperlukan. Namun sebaik-baik suatu solusi, suatu tindakan dalam menjalankan kewenangannya pun harus ada ya tindak semisal tidak terpengaruh oleh pihak lain gitu kan. Namun pada rancangan undang-undang KPK yang terbaru kemarin, saya pun mendengar bahwasanya independensi KPK ini sedikit Diganggu ya. Karena ada lembaga pengawas. betul. Jadi itu merupakan suatu kelemahan terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi kita, yang dimana KPK juga sudah kekurangan leluasa untuk mengungkapkan kasus-kasus dalam pengoperasiannya gitu. Karena ada pihak lain yang lebih tinggi atau yang memberi izin kepada KPK untuk melakukan operasi tersebut. Jadi kalau terkait dengan OTT itu sendiri merupakan suatu kewenangan yang sangat efektif bagi saya dalam mengungkapkan suatu kasus korupsi. Dari Pak mungkin ada menurut pendapat saya pribadi mengenai OTT KPK ini, di sini menunjukkan bahwa KPK itu telah melakukan fungsi dan tugasnya secara baik kan. Seperti yang disampaikan oleh Gerson tadi bahwa KPK telah memiliki batasan sendiri karena memiliki lembaga yang mengawasinya. Namun di bawah tekanan walaupun lembaga yang mengawasi tersebut merupakan lembaga di DPR yang lain, KPK kan tetap masih bisa melakukan OTT secara langsung, di mana hal itu dapat membuktikan bahwa orang tersebut memang korupsi, jadi tidak perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai siapa saja yang terlibat. Namun hal tersebut telah membuktikan bahwa orang tersebut benar-benar melakukan korupsi karena ada bukti fisiknya kan, ada uang berupa beberapa kardus mengenai beberapa miliar uang kan. Jadi menurut saya KPK sendiri bisa kita apresiasi karena melakukan operasi tangkap tangan di bawah tekanan pemerintah saat ini, bisa kita anggap sebagai ingin mengurangi kewenangan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendapat dari teman-teman cukup membuka wawasan saya pada kali ini karena saya baru mendengar kali ini tentang operasi tangkap tangan. Saya membaca sebuah artikel untuk pertanyaan selanjutnya. Pada artikel tersebut menyatakan bahwa terdapat hukuman mati pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1900 mengenai tindak pidana pemberantasan korupsi dalam pengelolaan keadaan tertentu, termasuk bencana yang di sana didapatkan hukuman mati. Jadi bagaimana pendapat saudara Gerson mengenai hukuman mati tersebut? Baik, sedikit meluruskan perkataan dari moderator tadi, bahwasanya undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Ya. bukan 1900. Jadi terkait dengan hukuman yang pantas bagi Juliari Peter Batubara yang melakukan tindak korupsi kali ini, apalagi kita dalam kondisi COVID-19. Di sini saya akan menjawab melalui dua pandangan. Yang pertama dari pandangan hukum sendiri, dan yang kedua dari pandangan moral atau hati nurani kita. Nah, kalau dari pandangan hukum, saya yakin setiap orang yang mendengar kasus ini pasti akan lebih cenderung untuk memilih hukuman mati terhadap Juliari Peter Batubara ini. Namun dalam hukum itu sendiri ada istilahnya dari azas legalitas dari hukum itu yang berbunyi nullum delictum de lacuna sine previa lege poenali, yang artinya tidak ada suatu kasus, suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan suatu hukuman kalau tidak ada hukum yang menentukannya. Gitu. Jadi kalau kita berkaca kepada kasus kali ini, di mana dari berita yang saya baca, kasus kali ini merupakan kasus dugaan suap. Jadi kalau kita berkaca ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdapat pada pasal 2 dan ayat 2, di sana
tidak merupakan tindak pidana korupsi yang berupa kasus dugaan suap, tidak termasuk kasus dugaan suap ke sana. Tapi pada pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa jika ia melakukan korupsi pada keadaan tertentu, maka ia dapat diberikan hukuman mati. Nah, berlanjut kepada perubahan atas pasal 31 tahun 99 ini, yaitu pasal Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang terdapat pada pasal 11 dan 12 ayat A dan B. Nah, di sana baru terdapat apabila tindak kasus pidana korupsi ini di sana terdapat unsur-unsurnya ada suatu hadiah atau janji yang diberikan kepada seseorang atau dalam bentuk organisasi. Nah, di sana tidak terdapat hukuman mati. Nah, jadi dari penyampaian Ketua KPK sementara yaitu Firly Bahuri menyatakan bahwa kasus dugaan suap ini termasuk pada pasal 11 dan 12 ayat A dan B pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021. Nah, jadi kita tidak dapat memaksakan logika dan hati kita untuk mengedepankan hukuman yang tercantum pada pasal 2 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tadi. Nah, namun pada kasus kali ini bisa jadi akan bergeser kepada pasal 2 ayat 2 tersebut, karena di sana disebutkan dalam keadaan tertentu. Kita sebagaimana kita ketahui dalam keadaan Covid ini kan tidak keadaan yang umum gitu. Pemerintah sudah menganggap ini sebagai bencana nasional. Gitu. Jadi itu kalau terkait dengan jawaban saya dipandang dari aspek hukum. Nah, kalau dari aspek sosial, dari aspek moral atau hati nurani sendiri, saya pun sangat mendukung bahwasanya pemerintah yang melakukan hal tidak seperti ini dilakukan hukuman mati. Tidak hanya bagi dirinya, diberikan hukuman mati terhadap dirinya dan dimiskinkan keluarganya. Nah, itu sudah merupakan, menurut saya itu merupakan suatu tindakan atau hukuman yang sangat efektif terhadap efek jerah pribadi dari masing-masing orang memiliki kewenangan gitu. Jangankan 17 miliar yang banyaknya dikorupsi oleh Juliari ini, 1 miliar saja dikorupsi, saya sudah sangat mendukung akan diberlakukannya hukuman mati. Karena jika kita kalkulasikan uang 1 miliar itu, jika kita alokasikan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar misalnya, sudah berapa keluarga miskin yang tertolong gitu. Nah, Dan kita mahasiswa dapat beasiswa kan? betul. Nah, jadi itulah dua pandangan dari saya terhadap pertanyaan Romi tadi. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ingin menambahkan. Di sini saya akan menambahkan ya. Kebetulan saya juga mengambil pendidikan sebagai ilmu internasional, di mana capital punishment atau hukuman mati ini merupakan perbincangan yang hangat di kancah para hukuman negara-negara PBB, di mana di satu sisi hukuman mati itu diperbolehkan, satu sisi menolak. Nah, untuk yang saya ketahui untuk pada saat sekarang ini hukuman mati itu PBB mengambil sikap untuk itu balik lagi kepada kebijakan negaranya. Jadi PBB masih mengedepankan kedaulatan dari negara itu sebagai negara hukum. PBB itu hanya menindaklanjuti ketika hukuman itu merasa merugikan banyak orang atau mendapat pandangan internasional buruk. Seperti kita, contohnya PBB tidak melarang China, negara-negara Muslim Islam lah memiliki hukuman kepada korupsi. China dengan mungkin kalau negara-negara Islam mungkin dipotong tangannya. PBB memang itu sangat bisa dikatakan bertentangan dengan moral hak asasi manusia. Namun balik lagi PBB di sini masih menghormati kedaulatan negara. Nah, balik Indonesia, jika Indonesia ingin menerapkan hukuman mati, berdasarkan diskusi kita tadi, sebenarnya sih fine-fine aja. Indonesia menjatuhi hukuman korupsi dari Indonesia sendiri. Jadi apakah pantas atau tidak untuk dari segi hukum, baik segi hukum maupun segi internasional, pandangan internasional, oke. Karena tidak hanya Indonesia sendiri yang kesusahan, namun seluruh negara susah. Jika melihat suatu negara aja kesusahan, misal Inggris melihat kita Indonesia korupsi gitu, korupsi di bantuan COVID. Inggris melihat
susah pemerintah Inggris yang susah payah membantu warga negaranya, tentu juga masih sakit hati dong. Jadi ada juga kemungkinan kayak negara-negara misalnya Inggris, oh Indonesia aja bisa korupsi, kenapa kita tidak korupsi, kenapa kita mati-matian melindungi warga negara kita gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa respon internasional bodo amat aja kalau Indonesia memberikan hukum mati, oke aja, tapi mungkin akan memberi respon buruk dari internasional ketika Indonesia hanya memenjarakan saja pelaku korupsi yang dimana kondisi ini sangat khusus. Itu menurut pendapat saya. Baiklah, saya menambahi jawaban dari Pak mengenai pendapat saya pribadi mengenai hukuman untuk para koruptor sendiri. Menurut saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi. Untuk negara seperti Indonesia ini, menurut saya hukuman yang pantas untuk koruptor itu memang hukuman mati kan. Namun apabila aktivis mengatakan itu melanggar hak mereka sebagai manusia, kita kembalikan lagi, mereka melakukan korupsi di dana bantuan sosial. Apakah berarti kan dengan intinya mereka telah melanggar hak orang juga yang sepatutnya mendapatkan bantuan sosial tersebut. Jadi mengapa juga kita harus memikirkan hak mereka sementara mereka juga melanggar hak orang lain kan? Mereka kita juga nggak tahu kan, siapa tahu orang yang mereka korupsi itu uangnya jadi ada juga mereka yang mati, kita juga nggak tahu kan? Atau mereka mati kelaparan, mati karena hal-hal lain kan, karena sakit, karena juga tidak ada biaya kan. Jadi menurut saya pribadi memang seharusnya para koruptor untuk negara ini, untuk Indonesia saat ini kan, karena seperti kita ketahui kalau masalah hukum, kadang-kadang hukum di Indonesia saat ini menurut saya pribadi saya lagi kan lebih tajam ke bawah daripada standar ke atas kan. Makanya menurut saya hukuman mati itu memang pantas untuk para koruptor. Tidak peduli koruptor menaik bansos, maksudnya koruptor yang lain pun pantas kan. Kalau bisa kita masuk penjara ya, contoh kemarin masuk penjara, ya mas malah di penjara dia lebih enak juga hidupnya daripada penjara, tidak ada gunanya masuk penjara kan. Jadi kalau dia mendapat hukuman mati ya udah langsung mati aja, nggak usah dia repot-repot. Nah, masalah hukuman juga kita ambil contoh di Korea Utara. Korea Utara untuk para koruptornya, Kim Jong Un itu menghukum 7 keturunan keluarganya itu tidak boleh hidup sejahtera. 7 keturunan keluarganya dihukum secara langsung kan. Jadi itu menyebabkan Korea Utara itu juga walaupun negara komunis kan, tapi korupsi juga di situ karena walaupun dia diktator, tapi menurut saya itu hukumannya juga efektif dengan menghukum seluruh keturunannya. Walaupun keturunannya tidak masalah, itu membuat orang korupsi itu mikir berapa kali sebelum bukan korupsi sehingga terjadi pencegahan. Karena kita tahu pencegahan itu lebih baik daripada mengobati kan, cegah dari dini. Menurut saya itu saya bukan yang saya kembalikan kepada orang lain. Baiklah, untuk pertanyaan penutup, bagaimana harapan teman-teman ke depannya untuk pemerintah terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam ke depannya? Bagi pandangan saya, kalau harapan besar harapan kepada pemerintah, meskipun situasi krisis dan kita, baik pemerintah maupun kita memiliki panic vacation, tapi perlu diingat lagi bahwa pemerintah itu harus mengambil kebijakan bukan hanya cepat tapi tepat, karena keputusan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu akan menyangkut hajat orang banyak. Jika solusi kita memilih untuk menghukum mati seorang koruptor, dan itu akan menyelamatkan hidup banyak hidup masyarakat Indonesia, ya kenapa tidak? Meskipun oke lah hak aktivis HAM bilang A, B atau C, tapi merugi 1 nyawa untuk melindungi 1000 nyawa itu tidak apa menurut saya. Secara ekonomis nggak masalah juga gitu. Dan teman-teman jadi kalau menurut saya harapan pemerintah ke depannya terkait terus lagi dengan penanggulangan korupsi ini, itu dalam penegakan hukum itu sendiri, bukan hanya kita membuat hukum yang mantap, tapi dalam penerapannya itu sangat cacat gitu. Nah, jadi juga kita harus memakai terhadap ilmu dari filsafat hukum, yang dimana
tujuan dari filsafat hukum ini sendiri adalah untuk membentuk hukum yang benar dengan satu perenungan. Dan tujuan dari filsafat hukum yang lain yaitu agar hukum yang kita bentuk itu efektif bukan hanya dari segi normatif, namun juga dari implementasinya. Nah, jika itu sudah tercapai, maka insya Allah dalam penegakan hukum dan menjalankannya pun akan timbul keadilan. Nah, sesuai dengan politik hukum nasional kita, yaitu dengan untuk mencapai suatu cita-cita bangsa Indonesia, mencapai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang tentunya sudah termaktub di dalam Pancasila. Nah, kita harus mencapai politik nasional itu, bukan para orang-orang yang diberi kewenangan, diberi kursi untuk menjalankan pemerintahan, lebih mengedepankan politik hukum untuk kepentingan dirinya sendiri, lebih mengedepankan politik hukum yang berbentuk elitis, yang mengedepankan atau menguntungkan kelompok-kelompok kecil atau suatu oligarki tertentu saja gitu. Nah, berlanjut atau berpindah dari peran pemerintah terhadap jalannya hukum di Indonesia, juga kembali kepada kita sebagai bangsa Indonesia secara keseluruhan, yang dimana pemerintah itu dalam menjalankan kewenangannya juga tergantung kepada masyarakatnya gitu. Iya. Jangan kita hanya berharap pemerintah seharusnya menjalankan permintaan yang gini untuk kesejahteraan, sedangkan kita masih korupsi baik itu waktu atau yang lainnya yang cenderung bertolak belakang dengan harapan kita gitu. Yang dimana jika saya kutip dari sejarah Islam sendiri yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang dimana sewaktu itu beliau dikritik oleh seorang khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari perintah, dengan mengatakan bahwa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak seaman dan semakmur dari pemerintahan Abu Bakar Umar. Ya. Nah, mendengar kritikan tersebut, Ali pun menjawab, asalkan engkau ketahui bahwasanya pada pemerintahan Umar dan Abu Bakar itu pemerintahnya dan penduduknya seperti aku yang maksud itu yaitu Ali bin Abi Thalib dan semisal dengan aku gitu. Nah, sedangkan pada pemerintahanku sekarang, pemerintahnya seperti aku, sedangkan masyarakatnya seperti anda dan semisal dengan anda gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya untuk terjalannya pemerintah yang adil, yang Pancasilais, tidak hanya tergantung kepada pemerintah saja, melainkan juga kepada masyarakat, yang dimana diharapkan kita bersatu untuk mewujudkan nilai-nilai yang kita wujudkan untuk Indonesia yang kita harapkan. Kalau saran dari saya sendiri untuk pemerintah dalam penindakan hukumnya, untuk tidak lebih adil lagi, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Karena dengan cara penindakan pemerintah seperti itu akan membuat kepercayaan masyarakat tidak akan mendapat kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Jadi selagi pemerintahan masih seperti itu penindakan hukumnya, masyarakat tidak akan percaya terhadap hukum di Indonesia ini. Sekian. Sudah. Kalau menurut pendapat saya pribadi, saran untuk pemerintah mengenai tindakan korupsi ini, menurut saya pribadi, pemerintah harus lebih menekankan pendidikan mengenai anti korupsi ini terhadap anak-anak sejak dini lah kan. Soalnya lebih baik kita mencegah daripada menangani masalah tersebut kan. Seperti kata saudara Isa tadi, pemerintah Ali bin Abi Thalib tadi kan, dia mengatakan bahwa rakyatnya tidak seperti dia yang dia menganggap rakyatnya itu agak melenceng lah dari norma-norma yang seharusnya kan. Dia menurut saya pribadi, cara pencegahannya itu dengan pendidikan sejak dini kan, dengan mengajar anak-anak. Karena kan kalau kita mengajar yang sudah dewasa itu kan agak payah kan, karena mereka memiliki pola pikir mereka sendiri kan. Nanti tidak mungkin kita memaksakan pola pikir kita terhadap mereka kan. Jadi kalau kita bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi kita anak-anak sejak dini kan, tentunya mereka juga masa depannya juga kedepannya mereka juga akan lebih anti korupsi terhadap tindakan korupsi kan. Contoh-contoh pendidikannya juga seperti mendalami pelajaran agama kan. Saya harap juga pemerintah lebih mendalami siswa
SD, SMP, SMA untuk lebih dalam mempelajari agama, baik itu agama Islam, agama Kristen. Setiap agama di Indonesia ini tidak ada yang menghalalkan korupsi kan. Jadi saya harap pemerintah lebih fokus lah. Salah satu fokus pemerintah itu untuk lebih mencegah daripada mengobati masalah korupsi ini. Saya kembalikan pada Bapak. Dalam diskusi ini saya menarik sebuah kesimpulan di mana korupsi merupakan sebuah tindakan yang tidak baik, karena dalam korupsi sendiri para penyalahguna tersebut berkaitan dengan kekuasaan yang digunakan dalam menyalahgunakan kepentingan tersebut demi kepentingan sendiri, keluarga ataupun prodinya. Lalu dalam upaya pemberantasan sendiri, kejahatan korupsi harus dilalui dengan penegakan hukum yang lebih baik dan adil untuk dapat melakukan atau menghilangkan tindakan penyalahgunaan tersebut ke depannya. Untuk agar dari itu, maka korupsi lebih baiknya diberikan hukuman seberat-beratnya agar memberi efek jerah terhadap penyalahgunaan tersebut. Dan terima kasih kepada saudara Fadli, saudara Ihsan, saudara Irfan dan saudara Ika. Demikian diskusi yang telah kita lakukan dalam membahas mengenai penyalahgunaan bansos oleh Kementerian Sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.